Akses yang bisa dilalui untuk menuju lokasi ini kami lalui dengan kendaraan roda 2. Ada rasa yang menggelitik untuk mencari jejak leluhur. Dan disinilah tujuan kita, Blok Cilopang, Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Satu penelusuran akan kita lakukan untuk mengetahui lebih banyak terkait penemuan batu lingga dan sumur Cilopang. Dan penelusuran yang kami lakukan ini semata-mata hanya ingin mengetahui sejarah masa lalu yang ada di tempat ini, yang kami gali melalui cerita tutur ataupun naskah-naskah yang masih tersimpan yang bisa dijadikan referensi. Keberadaan dari sumur Cilopang ini, ada beberapa masyarakat yang meyakini bahwa sumur ini bukan sumur biasa. Selain airnya yang tidak pernah surut sekalipun kemarau panjang, menjadi satu sumber mata air bagi masyarakat yang ada di Blok Cilopang, Desa Panongan ini. Dan pemirsa, dari sumur Cilopang ini, masyarakat memanfaatkannya sebagai sumber air minum. Dari sumur Cilopang inilah masyarakat memanfaatkannya sebagai air minum tanpa dimasak, yang memiliki rasa yang berbeda. Dan konon katanya, setiap yang sudah merasakan sumur Cilopang ini akan kembali lagi untuk merasakan betapa besarnya manfaat dari air ini. Dan keberadaan tim jejak leluhur di sumur Cilopang ini terus bertanya kepada masyarakat yang kala itu bergotong royong dari penuturan warga masyarakat terkait penemuan batu lingga ataupun keberadaan dari sumur Cilopang ini.
Walau tidak banyak yang kami dapatkan dari tutur cerita warga yang ada, namun kebersamaan dan semangat gotong royong warga Blok Cilopang ini cukup membuat alasan kami untuk berlama-lama di tempat ini, merasakan kebersamaan dan kegotong royongan. Kecamatan Kangkejong, Kecamatan Pusat. Dan akhirnya kami pun mendapatkan kesempatan cerita di balik penemuan batu lingga. Sebelumnya tuh, wah, kalau batu lingga itu yang peninggalan orang dulu tuh asal muasalnya itu seperti apa? Dari mana gitu? Asal muasalnya awalnya tuh kakek waktu terawih Atas kakek siapa namanya? Bapak Pingi. Bapak Pingi, dari Iya, Bapak Pingi berarti ya. Pingi pulang dari terawih masjid. Ya dia kan bawa lampu itu, lampu apa namanya? Patroma. Tedeng kalau zaman Iya, dulu. iya. Tedeng. Dia ngikutin dari belakang. Tuh, nyampe ke sini ke batu itu yang gede. Duduknya di situ. Tuh nyampe sekarang. Nyampe sekarang. Terus Ya. ketika Bapak Pingi itu kan waktu masih hidup ya. Ya, Posisi hidup. batu ngikut sama Bapak Pingi itu di bawah atau seperti Enggak ngikutin sendiri belakang gitu. Jalan Belakang Bapak Pingi jalan sendiri. jalan sendiri tanpa digendong berarti? Enggak tanpa digendong. Nah, Minta duduk di situ, ditempatin di situ. nah, kalau dilihat sih batu itu kan posisinya berat sekali Agak tuh ya. berat, lebih setengah Nah, kuintal. tapi kalau digotong sama Bapak Pingi tuh gimana tuh? Dia enggak kuat, enggak bakaran kuat. Nggak bakal kuat. Bapak Nggak, Pingi nggak. bisa kuat nggak? Enggak Nggak kuat juga Bapak bakaran. Pingi. Oh, nggak kuat juga. Nah, terus itu kan era Abah Pingi. Nah, ketika Abah Pingi meninggal, batu Ya Abah Pingi waktu meninggal ya masih di situ-situ juga. Masih di ada. situ. Iya, enggak kemana-mana. nggak kemana-mana. Nah, Terus istrinya Abah Pingi kemana posisinya tuh? Setelah Abah Pingi meninggal, di situ aja. ya duluan istrinya Bapak Pingi meninggalnya. meninggalnya. Iya, Terus duluan Abah itu. Pingi Abah Pingi meninggal, ya batu masih tetap di situ. masih tetap di Iya. situ. Masih Kata tetap. ceritanya Abah Pingi mintanya seperti apa batu itu keluar? Ya itu mah nggak cerita sama Nggak- saya. nggak cerita. Nggak cerita apa-apa. Pasti udah netep di situ aja. Tetap ya sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Iya. Jadi asal muasal batu lingga itu berasal dari desa Panongan, Balai Desa ya. Ikut Abah Pingi tanpa digotong, tanpa ditinggul ya. Ikutin dari belakang. Ikutin dari belakang, ikut sendiri. Sampai dengan posisi di sekarang di Cilopang. Mas Dimas nih tahu nggak kira-kira? Untuk sementara batu itu ditempatkan di salah satu tokoh ya, untuk lebih aman gitu. Ditempatkan di tempat tokoh mana untuk lebih aman. Untuk lebih aman, Iya. ini jadi salah gunakan Iya, oleh tangan-tangan jahil Iya, atau iya. orang-orang tertentu Iya, yang betul. punya niat negatif. Iya, betul. Toko di sini disimpan di mana kira-kira siapa? Untuk sementara disimpannya di rumahnya, kalau orang sini nyebutnya Wagiri ya. Ini tokohnya nyebutnya Wagiri. Itu salah satu tokoh yang disimpan. Karena itu untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Itu selain kita menjaga hal itu, untuk itu juga menjaga aset ya. Aset budaya ya. Iya. Seperti itu demi keamanan dan kenyamanan dan dari pengaruh hal-hal yang negatif ya. Seperti itu kurang lebihnya tentang batu itu. Kalau batu itu dulu dikenal dengan sebutan batu apa namanya, Wak? Ada sebutannya nggak? Namanya sebutnya batu apa? Ya ke saya sih nggak ada bilang batu apanya. Tapi nggak dengar, nggak cuma batu aja ngikut di situ ya, maunya di situ. Seperti itu.
tapi dari bentuk seperti misalnya kayak batu lingga. Ya, seperti bentuknya itu seperti batu lingga. Cuma kan untuk lebih lanjutnya kita harus dicek ya, Ya. lebih jelas. Jadi masih diduga ya. Iya, masih diduga. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dilakukan penelitian Iya, ke badan tertentu atau instansi tertentu melihat keabsahan lebih jelas. iya, gambar itu ya. Oke, itu saja yang bincang-bincang kita dengan sesepuh Cilopang, namanya Wasalimpan, dan tokoh pengembang budaya Mas Dimas Sukmana tentang masalah batu linggah ditemukan di Cilopang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat menjunjung tinggi akan adanya adat istiadat dan budaya. Kebetulan di situ ada salah satu situs yaitu sumur, dan dengan adanya situs itu mudah-mudahan masyarakat di situ bisa mengangkat adat istiadat budayanya, sehingga banyak diadakan acara-acara keadatan, contoh semacam Jumat Kliwonan dan lain sebagainya. Kang, kalau menurut cerita pitutur yang disampaikan dari yang turun-temurun sampai sekarang ini seperti apa sih, Kang? Kisahnya? Kisah sumur itu, ya kurang jelas ya, karena ini juga lagi ditelusuri. Kendala kami karena kurangnya akses. Satu ya, sumur itu dulu tempat istilahnya mandinya para raja-raja di sini, karena dari desas-desus cerita bahwa desa kami itu desa Panongan ini udah lama, saking lamanya jadi belum ada cerita yang pasti tentang berdirinya desa kami. Karena mulai dari zaman penjajahan Belanda juga desa ini sudah ada konon katanya. Ya. Ini kaitannya dengan penyebaran agama Islam sendiri seperti apa sih, Kang? Jadi di situ kalau dulu kan kebanyakan orang-orang mencari kehidupan itu kan mencari adanya sumber mata air. Berbeda dengan zaman sekarang, kebanyakan orang itu mencari akses jalan ya. Nah dari situ, karena di situ ada sumber mata air, otomatis banyak juga penduduk yang merapat ke tempat situ. Akhirnya ya oleh para, khususnya yang pembuka pertama sumur di situ, diadakan semacam rutinitas keagamaan dan lain sebagainya. Cuman berjalannya waktu sampai sekarang, masyarakat udah mulai pada meninggalin wilayah tersebut, yaitu karena menuju akses jalan itu. Selanjutnya kami pun beranjak menuju ke salah satu blok, yaitu blok Tarikolot, untuk terus menggali lebih dalam sejarah sumur Cilopang dan Batu Lingga, Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Di tempat inilah kami menemukan harapan masyarakat blok Tarikolot untuk memiliki pondok pesantren. Insya Allah di sini kalau Allah menghendaki mau dibangun pondok pesantren, pondok pesantren yang istilahnya salafiyah juga, modern juga, demi untuk kemajuan khususnya pendidikan di desa kami. Kendalanya di sini alhamdulillah udah ada anak didik, cuman fasilitas tempat jauh dari kata memadai. Ya dari fisik bangunan jelas sangat-sangat kurang. Ya itu. Upaya apa saja yang sudah dilakukan Pak Ustadz? Upaya ya sementara ini ada bantuan ini dari YBM PLN. Untuk langkah selanjutnya ya kami juga lagi mencoba, cuman belum gol. Ini luas lahannya berapa sih, Kang? Kurang lebih 40 batak.
Batu. Ya. Ini bertempat di Blok Tarikolot, RT 1 RW 6 Dusun 3, Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Cirebon. Jadi itu berawal dari keprihatinan pribadi saya, khususnya di blok sini ya. Ini jauh dari pusat kota lah, maksudnya pusat desa di sini. Jadi ini termasuk daerah yang terisolir dari segala hal, baik itu dari pendidikan ataupun dari ekonomi ataupun apa. Blok di sini adalah blok yang terisolir. Jadi kami ingin mewujudkan salah satunya itu untuk dalam hal ya pendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya pesantren, pendidikan di sini maju berkembang dan tidak terbelakang lah, khususnya dalam SDM. Dan perjalanan pun harus kami sudahi untuk melanjutkan penelusuran jejak leluhur selanjutnya. Sampai jumpa.